warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Bu? Jadi bukan menggurui, apalagi saya dengar tadi penyuluh. Penyuluh kok orang lihai kan, sebenarnya. Jadi supaya tidak usah saya dipanggil Bapak, karena Sebungkulu Raya aku tahunya saya tuh Uncu. Jadi Uncu lah, dari utara selatan pun tahu Uncu lah. Bahkan nama asli saya banyak orang yang tahu, cuma udah dibocorkan nama saya Nopi tadi. Jadi kita sharing aja bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf 5 orang tadi siapa aja? Coba saya nubuk dulu. Satu. Seorang loh, kecil 5. 5 1, 2 itu dia hamil. Oke. Lah ya bisa ikut lagi lah. Kan kalau 17 dia orang sesa. Iya ya. Dan datang dia. Seorang. Oh, ini. Waduh, ya. Diam aja ibu. Dia luar tuh. Oke. Baik, kita sharing ya, kita sharing apa yang pacak diserap. Pertama, Bapak Ibu-ibu, pengalaman kalau lomba apapun, baik di tingkat di luar dari tingkat kabupaten, naik dikit ke tingkat provinsi. Pertama itu kita harus pertama siap mental, Pak Bu. Mental macam ni kau Pak. Kenapa kita terpilih mewakili Kabupaten Beteng, terus kini mewakili Provinsi Bengkulu? Artinya ada sesuatu kelebihan dari bapak-bapak ibu-ibu. Nah, ketika kita sudah dinyatakan lebih, berarti kita artinya tuh dalam tanda kutip layak, Pak. Layak untuk tampil mewakili Provinsi Bengkulu. Terus, Pak, kenapa saya kece harus siap mental? Ada hal-hal yang sangat kecil, Pak, sangat kecil yang tidak kita pikirkan, tapi itu membuat down gitu. Pertama, ketika masuk ruangan, apa yang bapak-bapak ibu tengok-tengok, pasti siapa lawan gitu. Kita tengok dia mulai dari kostumnya, wah kita mulai down. Sudah aja, tuh bodoh pakainya lain-lain. Itu jangan sampai bikin bapak-bapak ibu keder. Tapi itu tidak baca dimungkiri. Begitu kita tengok, sudah kita pakaian sederhana atau bodoh wah-wah dan lain-lain, itu membuat akhirnya down. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kalaupun misal lah secara pribadi atau secara kedinasan akan diberikan kostum, alhamdulillah. Tapi jangan pula ikolah biasa pertama tengok itu pertama itu. Kedua, Bapak Ibu harus tahu dulu pertama siapa yang jadi tim pengamat atau tim penilai. Harus kenal dengan baik. Bapak ibu-ibu, lomba atau apapun, tim pengamat itu hanya sekedar mengamati. Dia tidak, maaf ngecek, kemungkinan juga untuk memberikan semangat tidak lebih dari kita, pengalaman dan lain segala macam. Artinya tidak perlu kita kejar siapapun. Apa gunanya kita kenal? Ya, apa gunanya kita kenal? Karena di dalam materi nanti, satu hal yang sangat baik adalah ketika kita mengenal dan kita bisa menyebut dalam materi itu si A, si B, si C. Apa kabar Pak Abdul Somad, Lamun, dan saya kenal ke Bapakku dulu di Bengkulu, tapi 5 tahun yang lalu saya sebagai penonton saja. Ada chemistry yang kita bangun dengan para dewan pengamat. Satu, artinya tidak menyalahi kalau kita menyapa siapa dewan pengamat, dewan juri, lomba apapun. Boleh Bapak Ibu perhatikan. Terus yang lebih penting, selain dewan pengamat, siapa audien kita? Bapak Ibu, apalagi di lomba penyuluh ataupun lomba apapun namanya, saya cuma mengingat pengalaman saja Pak. Mungkin Bapak tidak tahu pengalaman Bapak menyuluh dimanapun. 1 menit pertama itu adalah kunci gitu. Ketika 1 menit pertama kita gagal, akan hambar. Jadi Cak Mano di 1 menit pertama itu kita bisa membawa menjadi perhatian para juri, menjadi perhatian para pengamat dan para penonton. 1 menit. Cak Mano Bu, kita pengalaman kalau ketika kita nonton orang ceramah, 1 menit pertama hambar, sudah selesai. Tidak sebab kita sudah, ya kita nengok-nengok ngangguk-ngangguk aja. Tapi jangan sampai materi yang kita sampaikan juga seperti itu. Orang nengok ngangguk-ngangguk aja. Itu. Kedua, berkaitan dengan materi, biasanya Pak lomba itu kan dikasih durasi berapa menit? Berapa menit Pak?
Terus kan? 8 menit itu bagi kalau ketika kita grogi 8 menit itu macam di neraka, lah kelamun. Tetapi kalau misalnya kita menguasai bahan, kita sudah menguasai audio, kita tahu dewan juri itu siapa segala macam, 8 menit itu serancung aja bu kalau bisa dulu. Kecil ame 8 menit itu. Jadi cak mano caronyo 1 menit awal pertama istilah opening itu kita sudah mencuri perhatian terutama dewan pengamat. Itu. Jadi nanti bisa dikoordinasikan lagi apa tentang 1 menit pertama. 1 menit pertama sekali lagi itulah sangat berarti untuk kita menyapa dewan juri, menyapa pengamat dan lain. Terus bapak-bapak ibu-ibu ini Pak, kalau kita adalah penyuluh, Pak, kalau saya ditegakkan di situ karena ini tempat ada meja dan lain is okay lah. Tapi kalau besok bayangan saya itu dulu sebuah ruangnya agak lumayan besar dan lain-lain, tidak mungkin tercacak ubo duduk di situ lah. Penyuluh itu harus menguasai panggung. Tidak juga dia sapa, tidak berjalan lah kira-kira. Dia tuh ketika apalagi kalau nanti tempatnya sangat luas, tidak masalah gitu ke situ, ke sini. Istilah bahasa panggung itu adalah blocking panggung. Itu juga salah satu trik untuk tidak kita jadi nervous. Kalau kita cecacak umurnya hanya pandangan kita ke situ hanya beberapa derajat, tapi ketika kita berjalan ke kiri dan ke kanan, ya itu adalah salah satu trik untuk kita menguasai panggung. Pun kita bisa jadi bahan ketika kita baik ke ujung di situ ketika ada yang perlu kita sapa it's okay karena kita adalah penyuluhan. Penyuluhan itu setahu saya adalah bahasanya juga tidak juga 100% formal, tapi bagaimana bahasa yang kita sampaikan dimengerti, itulah public speaking Pak. Caro ngecek. Oke, karena ini lomba, mungkin kita paham. Kalau ini lomba, tingkat pemikiran daya tangkap orang oke lah, sudah menengah ke atas. Beda kalau kita datang masuk ke dusun-dusun ke itu, oke, bahasa kita mungkin disesuaikan. Orang sudah menengah ke bawah, bahasa kita juga beda. Tapi intinya cak mano apa materi yang kita sampaikan itu bisa bahasa ini. Apalagi yang mungkin juri yang nanti adalah memang juri yang sangat profesional di bidang penyuluhan. Tapi mereka paham 1 menit pertama yang saya inginkan tadi macam mano itu bisa menyita perhatian dewan pengamat. Terus Bapak Ibu, biasanya juga kunci dari penyampaian materi supaya jelas dan lain-lain, pertama Pak, hal yang kadang tidak diperhatikan orang adalah mic. Kalau pernah nonton orang lomba selalu pitch control adalah inilah. Kalau kita di gedung luar, di gedung Pak, coba perhatikan kalau misal kita bukan peserta pertama, coba tengok. Coba perhatikan peserta itu. Haruskah ditempelkannya apa dijauhkan segala macam, karena gedung itu beda-beda Pak. Ketika kita merasa itu kita lah berapi-api tapi disampai dengan ternyata itu tidak jelas. Tapi saya yakin dan percaya kalau di tingkat nasional sound systemnya baik, tapi kedekatan jarak mic itu juga sangat menentukan jelas atau tidak disangkap oleh audien kita. Itu artinya itu ngapo gunanya kita ketika kita menunggu pas giliran kita, gunanya kita dengarkan baik-baik, kita cilok apa yang sudah disampaikan ke pemateri lain itu, kita cilok oh mereka kurang ini itu. Artinya kita harus tanggap dengan kondisi itu Pak. Pitch control sejauh mana sih harus begitu. Kalau sini saya tidak khawatir karena pertama deket, kedua walaupun saya tidak pakai mic mungkin jelas. Terus artikulasi Pak, maafnya kita orang daerah ini ya, dialeknya banyak kadang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu kadang membuat dewan pengamat kadang mungkin ini apa ya? Jadi mohon maaf ya, karena saya orang berjalan juga. Dialek selatan, dialek rejang itu sangat kental walaupun kita berbahasa Indonesia yang benar. Itu juga sangat berpengaruh. Artinya, camano artikulasi Pak, artikulasi kejelasan kata demi kata. Ya, kata demi kata itu harus diperhatikan. Terus lomba ini Pak, terlepas dari lomba apapun, diupayakan minimkan yang namanya pengulangan kata Pak. Kalau kita bosan lah iko lagi dia kecil ibu iko lagi, padahal sudah ini nampak bahwa kita kekurangan materi.
Jangan sampai 8 menit itu dikit Pak Bu. Jangan diupayakan untuk tidak ada pengulangan kata. Jadi diulang lagi. Seperti yang saya kecekkan tadi, bahwa bapak ibu kalau kita punya anak gadis, maka kita tadi ngecek itu diulang lagi. Jadi betul-betul tertata Pak Bu. Betul-betul tertata. Diminimkan yang pengulangan kata. Terus kita harus perbanyak niat perbenaran kata Pak Bu. Jadi kalau kita misalnya ngecek yang ini terlalu kasar, apa yang halus dong? Jadi harus ada perbenaran kata yang banyak Pak Bu. Sinonim bahasanya itu adalah perkataan yang sama. Ada akronim ya sama yang lawan katanya dan lain kita belajar di SMA dulu. Jadi biasanya ini juga pun sangat dinilai bahwa cak mano panitia atau dewan juri memberikan waktu yang 8 menit ini. 8 menit itu sudah mulai dari pembukaan, isi sampai kesimpulan. Ya, isi pembukaan, isi sampai kesimpulan. Nah, jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu bahwa bahasa penyuluh ini adalah sekali lagi sebenarnya entertainnya harus jalan Bu. Jadi bukan seperti orang ceramah dari A sampai Z, orang ngangguk-ngangguk, tidak. Jadi bikinlah orang enjoy, bukan harus melucu, tidak Bu. Bukan harus melucu, tapi baik juga bikin orang tersenyum apalagi tertawa karena dengan materi kita. Jadi berbanyaklah perumpamaan Bu. Jadi biasanya Pak, lomba yang seperti ini dimanfaatkan oleh daerah-daerah juga untuk mempromosikan daerah bahwa kita ini dari mana. Kita ini dari mana. Mulai dari mungkin dari kostum kita. Besure ini Pak, kalau kita pakai, setahu saya besure ini cuman yang dimiliki selain itu ada Jambi Pak. Yang lain banyak. Jadi artinya ini juga akan jadi daya tarik dewan juri dan penonton. Kita dari mana kau batik biasa kita panah ini batik-batik yang biasa, tapi ketika disanding dengan busur ini jadi akan daya tarik orang. Kok seperti orangnya tidak tahu kok seperti ayat huruf Al-Quran yang ada kembang segala macam ini jadi daya tarik kita segala macam. Tinggal macam mana memadu padankan warna yang sampai jilbab warna ini segala macam. Jadi ibu-ibu sudah paham seperti itu. Nah, sudah itu pengalaman bapak ibu ketika penyuluhan dimanapun juga itu namanya penyuluhan tuh baiknya Bu ada dua arah interaksi. Artinya walaupun tidak terjadi tanya jawab tapi paling tidak kita memancing seperti yang saya katakan tadi. Apa kabar ibu? Sudah makan apa belum? Tapi dia sudah ketika dia menjawab itu jadi sebuah energi buat kita bahwa mereka respon dengan saya. Tapi kalau dari awal sampai itu nyata tengok ada yang terduduk, ada sampai main HP segala macam itu dipertanyakan. Tapi insya Allah bapak-bapak ibu. Tapi itu tadi Pak Rusman, cak mano di awal pertama tadi ya, usahakannya kalau pacak sebelum lomba ibu-ibu ini atau finalis sudah tahu dulu ruangannya di mana bakal lomba. Jadi selalu observasi tempat dulu. Sudah. Kedua bapak-bapak ibu, trik yang berikutnya adalah cak mano biasalah H-1 itu kita sudah tahu peserta yang lain, dikenali dengan baik dan jangan dianggap itu kompetitor kita. Wah apa kabar ibu? Dari Kalimantan, saya dari Bengkulu, dari Jawa segala macam. Biarlah orang peserta lain tidak melakukan seperti itu, biarlah kita melakukan. Tapi ketika nongol itu, ibu Yanti dari Bengkulu tadi, inilah kendala dekat saya. Jadi satu poin baik kita untuk yang memperhatikan kita. Gak ada ruginya kita datang teman-teman. Bu dari Padang, saya dari Bengkulu Bu, kebetulan. Begitu kita nongol kelak 40 ibu orang yang ibu salami tadi, 40 pulaunya sudah nengok ibu itu dari Bengkulu, baik dan ke saya tadi. Jadi satu poin yang kadang-kadang tidak terpikirkan itu. Jadi jangan dianggap jangan ada kita ketemu Padang itu hanya cilok ilmu. Jangan, tidak usah. Yang penting zaman tidak ada ruginya Bu. Kita kenalan yang dari Padang, Sulawesi, segala macam. Kita mulai duluan. Insya Allah yang kita percaya ketika ibu bapak kelak naik panggung nyola tahu, wih baik nih bapak itu ibu. Kita merasa saja. Pasti insya Allah yang akan perhatikan apa materi kita. Sudah itu sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan Dewan Pengamat itu hanya mengamati Pak, mengamati cak mana penyampaian kita, ya penyampaian kita itu dengan Dewan Pengamat sekali lagi saya potong Pak. Dia sangat paham bahwa kita ini penyuluh dari daerah. Ingat dia sangat paham kita ini penyuluh daerah. Artinya walaupun kita daerah tapi paling tidak materi penyampaian kita tadi sudah terbagi 3, ya.
Mulai dari opening, penyampaian, pembukaan, isi dan kesimpulan itu jangan sampai lupa. Artinya sudah itu jangan diupayakan Bapak Ibu sebentar nengok jam, kita dinilai tidak profesional. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin dalam beberapa bulan itu Bapak Ibu sudah latihan. Upayakan 8 menit atau 8 menit kurang itu sudah selesai, sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah seperti itu. Ya, karena Ceko Bu, dewan juri itu biasanya Bu, dia tidak akan cari dia akan berupaya cari kelebihan. Dia anggap bahwa peserta ini adalah orang yang sudah layak mewakili provinsi masing-masing. Dia anggap sudah terbaik, tapi yang terbaik ini kelebihannya dari sekian puluh peserta dia apa kelebihan dari kita gitu. Coba tengok Bapak Ibu, penceramah atau penyuluh, Bapak Bu tengok bisa di YouTube dan segala macam, apa kelebihan dari mereka masing-masing. Ya, ternyata banyak kelebihan dari mereka masing-masing. Pertama coba tengok di 1 menit pertama mereka sudah membuat orang tertarik. Kedua, ada memang pemateri itu dengan ciri khas masing-masing. Ada yang memang dari awal sampai akhir dia lucu, ada yang memang serius tetapi bisa mengena dengan audiens, dengan juri, ada yang tampil biasa-biasa saja. Artinya saya ingatkan, dewan pengamat itu mencari bahasanya yang terbaik itu apa kelebihannya. Kelebihannya itu hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu bahwa saya lebih dari itu. Artinya sekali lagi mental itu harus betul-betul kita punya spirit bahwa biarlah saya dari Benteng, nggak ngaku orang dari Jakarta. Bahasanya seperti bukan berarti kita sombong seperti itu. Sudah itu Pak Bu, diupayakan Bu itu bahwa kita disiplinan Bu, karena disiplin waktu itu bahasanya begini Bu. Kalaulah lomba misalnya ditentukan misalnya jam 8, tidak ada upayanya misalnya setengah jam sebelum kita sudah ada di situ. Beda dengan kita tiba-tiba jam 8 mulai, kita jam 8 kurang 5 itu orang larami itu membuat kita cemeng, orang larami gitu. Itu jadi kita jadi bahwa jadi mempengaruhi kita akan tampil gitu. Ya. Jadi alangkah baiknya kita, tapi jangan pulang dulu lah sampai sejam sebelum kita mulai, tidak. Tapi paling tidak kita mendahului, paling tidak ketika orang belum banyak datang kita sudah datang. Jadi kita mental sudah terlatih itu. Beda dengan orang yang sudah rame, walaupun belum mulai kita datang, seolah-olah kita diperhatikan orang. Seolah-olah badannya tidak perhatikan kita, tapi perasaan gue. Oh bukan nengok ambil tidak juga seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi itu satu lagi Bu, jangan keluar dari juknis. Sudah pegang juknis? Juknis itu diperhatikan. Juknis itulah dari bahan orang nilai itu Pak Bu. Nah, jangan keluar dari juknis dan tema. Banyak orang kok cuil-cuil dikit sudah mulai keluar dari real, cerita ini cerita itu selesai. Nah ngapain lo selesai itu seperti itu. Pertama juknis betul jangan keluar dari tema. Banyak orang maaf ngecek dari ceritanya kulit-kulit dikit-dikit, perumpamannya terlalu banyak. Nah, coba dengar ustaz-ustaz yang ngisi 3 hari 7 malam loh. Malam pertama, malam 3, malam ke-7 kita tengok. Materinya dikit tapi banyak ngalung itu supaya orang tidak ngantuk. Tapi beda. Itu memang untuk menghibur atau takziah, menghibur orang luka. Coba tengok paham kan cek banyak lagi ngalung itu loh supaya tergelak. Tapi beda. Kita ini adalah penyuluhan. Memang ada sesuatu materi yang harus kita sampaikan supaya orang tuh ngerti. Nah, itu beda Bu. Jadi jangan sampai gitu materinya hanya sekian persen yang masuk, yang lain hanya perumpamaan saja. Itu sangat tolong diperhatikan sekali bahwa kalau udah tingkat nasionalis sangat detail, mulai dari waktu, materi, adonya disampaikan sampai kesimpulan masuk atau tidak, nyambung tidak materi dengan kesimpulan. Jadi Bu, materi utama yang kita sampaikan tuh ketika kita sampaikan kesimpulan harus nyambung tadi. Tidak apa-apa itu diulang kembali, itu biasa. Setelah dia sudah sampaikan, kita sudah masuk ke bawah kesimpulan bahwa pertama tadi tidak apa-apa, itu ulang lagi. Itu bukan pengulangan. Pengulangan kata yang saya sebut tadi itu adalah pengulangan yang kadang yang memang hanya jarak berapa menit kita ulang lagi kecil. Hanya berapa menit kita ulang lagi, apalagi sampai 2-3 kali fatal itu. Dianggap bahwa kita tidak
menguasai Mandarin atau nervous. Itu Bapak Ibu Bu. Nah, kita coba dua arah nih Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, ayo kita sharing ini. Jangan sampai saya aja yang ngecek, bukan berarti saya nggak punya Mandarin, tapi supaya lebih baik apa yang tadi ditanyakan. Silakan Bu, Pak, untuk kebaikan kita bersama. Atau Unco, dari 5 mungkin ada yang siap satu aja ya. Boleh. Yang sampel. Oh boleh, silakan. Jadi nggak bisa kita sama-sama ya. Kita siap. Boleh, Tapi Pak, ada. kita belajar. Pak, Bu. Tapi ada. Dari satu aja, seorang aja dari 5. Nggak bisa belajar sama-sama. Ya. Kalau di sekolah nervous, apa lagi di situ?